Jangan sembunyi di balik nama Islam. Ngomongnya itu loh, yang ngalahin Sugi Nur, iblis lah, selalu bawa-bawa identitas. Mbak, korek-korek putar ulang. Bapak Jokowi setiap memperingati Hari HUT RI di Istana Pidato Kemerdekaan dilarang berpolitik identitas, jangan bawa-bawa agama. Indonesia ini dimerdekakan bermacam-macam agama, Mbak. Nabi Ibrahim itu bapak seluruh agama dari dulu, bukan lo doang yang Islam. Seakan-akan dirimu itu paling Islam sendiri, lo ngaca-ngaca. Ritual kita sholat ya, kita ini terbuat dari apa? Semuanya dibuat dari tanah. Antara derajat siapapun, antara derajat bapak siapapun itu sama kembali ke tanah, kecuali ilmu itu terbuat dari tambang emas. Ya, sama bro. Baca tuh, simak tuh ritual sholat. Ya, bacaan sholat kamu itu. Allahu Akbar kabiru, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Kamu juga terbuat dari tanah. Nggak ada bedanya. Kamu itu jangan selalu bawa-bawa agama, karena bapak Nabi Ibrahim itu bapak seluruh agama. Setiap pidato di hari ulang tahun RI, Bapak Jokowi memesankan kepada rakyatnya, jangan berpolitik identitas. Lo paham itu ya? Selalu bawa-bawa agama. Ngerti apa kamu agama? Kemudian kalau kamu itu ngerti Islam ya, kenapa kamu mendukung Abah Aos bahwa Rocky Gerung itu adalah Rasulullah? Itu terbalik, tersesat bro. Ya, jangan sosok tahu masalah agama, sudah tahu pak masalah dalil. Kalian itu berpolitik ya, selalu bawa-bawa agama dari zaman-zamannya Ahok. Paham? Mari ulang lagi. Kamu itu siapa? Kamu itu terbuat dari tanah, diberi wajah, diberi nyawa, dihidupkan dengan penuh kasih sayang sama Allah, sama manusia ini di mata Tuhan. Tidak ada yang istimewa. Kau pikir kau itu terbuat dari berlian? Ngaco aja kamu tuh kalau bicara. Ya, kudu ditempelin ini atu-atu. Model-model begini sok tahu sama Islam. Islam itu tahu kamu rahmatan lil alamin, bukan menghasut, bukan menyesatkan. Anies Baswedan Imam Mahdi lah, Rocky Gerung yang namanya Rasulullah, semuanya kalian dukung. Gobloknya itu loh. Ya, selalu bawa-bawa identitas. Indonesia ini dimerdekakan bukan satu agama. Paham? Indonesia ini tercipta Bhinneka Tunggal Ika, bukan satu ragam. Kau harus ngerti itu. Ya, sok tahu loh. Ya, kau itu terbuat dari diberi nyawa, diberi hidup, diberi mati sama orang lain. Kau pikir kau itu terbuat dari berlian? Apa? Jangan sombong, jangan takabur. Kalau Anda tahu Islam, ya, surat Al-Baqarah ayat 42. Hayo. Ayo baca. Ya. Jangan campur adukkan antara kebatilan dan kebenaran. Sesungguhnya kamu tahu kalau kamu itu udah salah. Kenapa masih kamu bela-bela? Ya. Toleransi. Ayat Al-Anfal dari ayat 1 sampai ayat 65 itu mengenai toleransi. Barang siapa yang tidak mau bertoleransi, Rasulullah Muhammad SAW itu akan menuntut kalian seorang pengkhianat. Suatu saat kalian akan ditulisin jidatnya. Ya. Seorang pengkhianat. Allah memberi wewenang sama Rasul. Kau jangan selalu bawa-bawa agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Itu sudah tercipta di situ di dalam Al-Quran. Kenapa mesti kamu membeda-bedakan? Tahu apa so tahu? Kalau ngomong kunyah-kunyuh, ngomong iblis-iblis sama orang, kau ini dajjal, tahu nggak? Dajjal menjelma. Malu-maluin orang yang bernama Daeng aja lo. Ngerti lo? Ngaca situ. Yap, pada intinya selama masih ada kadrun di
negara ini, maka politik identitas tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, kecuali kader memang betul-betul sudah dibasmi dan tidak tersisa. Karena biang kerok dari politik identitas ini dari mereka, yaitu para kader imigran nyaman yang selalu mencampur adukan antara politik dengan agama, sehingga apapun diharam-haramkan, dikait-kaitkan dengan hukum Islam, sehingga kaum minoritas merasa tidak punya ruang di negara ini. Saya kira ini betul-betul bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yang dimana dibangun para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan kita, yang seharusnya itu kita junjung tinggi dan kita jaga baik-baik persatuan ini, meskipun kita mempunyai perbedaan dari suku ataupun agama, tetapi kita mempunyai tujuan, yaitu untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju. Nah, inilah kadrung yang seharusnya memang perlu belajar sejarah. Indonesia berdiri karena persatuan antara suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, dan mereka mempunyai tujuan pada saat itu. Tujuannya tidak lain untuk memanusiakan manusia, untuk bagaimana agar masyarakat di Nusantara ini terlepas dari genggaman para penjajah pada saat itu, dan masyarakat Nusantara pada saat itu tidak pernah memandang persoalan agama ataupun suku ataupun budaya. Yang jelas kita Indonesia, kita Nusantara, dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar memerdekakan negara kita ini agar terlepas dari genggaman para penjajah. Nah, ini yang harus kadrun ketahui, bahwa kita ini terlahir, negara kita ini berdiri kokoh dan terlahir seperti ini bukan berbicara persoalan satu agama, dan tidak pernah memang mempersoalkan soal agama, sehingga berdirinya negara ini sampai sekarang, dan kalian para kadrun menikmatinya hari ini dan seenak jidat. Persoalan apapun itu dikait-kaitkan dengan agama, mengaitkan dengan hukum agama Islam, seolah-olah Islamlah yang punya negara ini. Nah, ini yang sangat berbahaya. Cikal bakal lahirnya teroris ya dari situ, menganggap bahwa dirinya lah yang berhak dan mempunyai wadah ini atau negara ini, sehingga dia mempunyai pola pikir yang salah dan brutal, dan ingin melenyapkan orang-orang yang mempunyai kepercayaan lain selain yang dia percayai. Yang inilah yang harus kita hindari. Kalau perlu, orang-orang yang berpikir seperti ini akan lebih baiknya dibasmi saja daripada menularkan virus-virus yang melahirkan sebuah kebencian dan kekacauan dan tidak pernah berpikir soal kemanusiaan, sehingga yang ada di pikirannya hanya konflik dan konflik, berkuasa dan berkuasa. Dia tidak pernah bercermin di negara Timur Tengah. Saya kira para kadrun ini betul-betul sudah sangat akut penyakitnya. Nyai Widya selalu bersuara dan tidak pernah bosan untuk menyuarakan sebuah kebenaran dan membongkar semua borok-borok para kadrun, para budak cendana. Saya kira Nyai Widya adalah Sri Kandi NKRI yang betul-betul konsisten dengan menyuarakan tanpa mengharapkan apapun dari masyarakat, melainkan berharap bagaimana agar negara ini bisa lebih baik. Inilah Nyai Widya. Mudah-mudahan Nyai Widya selalu semangat dan disehatkan, panjangkan umurnya, dan juga rezekinya dimudahkan. Dan juga sahabat-sahabat Gudi TV, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya dimudahkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.